bercuti diundang di Cianjur oleh Pondok Pesantren Al Istiqlal di Cijantung, salah satu pondok pesantren yang sangat berpengaruh, di mana acara itu adalah acara haul Mama Cicantu, Mama Jalaluddin Mahali. Beliau sudah 8 tahun wafat, digantikan oleh anak-anaknya pada hari ini, dan berjalan lancar. Saya dikawal oleh Banser NU, Ansor, dari berbagai macam organisasi juga yang ada di Cianjur, termasuk di situ di dalamnya tentu pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Jadi acara berjalan lancar, tapi ada 6 orang itu di belakang, duduk di belakang dia, kemudian sengaja ketika saya ceramah membuat kerusuhan dengan dia berdiri 4 orang atau 6 orang itu kelihatannya hanya begitu aja karena yang hadir itu sangat banyak, ribuan, tetapi ada 4 kibin ini membuat keributan ketika saya membahas nasab di belakang gitu. Akhirnya dapat ditangkap oleh Banser 4 orang, 2 orang tidak tertangkap katanya, itu yang dilaporkan kepada saya. Dan ternyata bukan orang Cianjur, ya, karena KTP-nya katanya KTP dari daerah lain, bukan dari Cianjur. Hanya demikian saja. Jadi itu acara terus, setelah itu tertangkap, kami melanjutkan ceramah hingga selesai doa dan kemudian acara sukses berjalan dengan lancar. Demikian Mas Rifki. Ya, baik, Kiai Mat. Kemudian tentang statement Bapak Menko kita bidang pangan, Kiai Mat, bagaimana pandangan Kiai Mat tentang statement tersebut? Saya sangat setuju dengan analisa daripada Gus Fuad Flores bahwa komentar dari Bapak Zulkifli Hasan ini membuktikan bahwa isu nasab ini bukan hanya di level bawah menyebar, tetapi juga telah menjadi perhatian dari para pejabat di ring satu presiden, termasuk para Menko itu sudah mengetahui tentang batalnya nasab dari para habaib ini. Jadi ini walaupun itu bahasanya adalah seperti bahasa candaan, bahwa kita mempertanyakan BRIN. Seharusnya BRIN bisa untuk menciptakan kreasi baru, sebuah penemuan baru tentang bibit unggul dari padi-padi kita sehingga ketahanan pangan kita itu dapat teratasi atau dapat diraih ketahanan pangan, swasembada pangan, sehingga nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara geopolitik global, misalnya ada perang, sementara kita masih minus beras, tentu kita akan berbahaya sekali. Misalnya kita sekarang masih impor beras dari Thailand, dari Vietnam, dari China. Kemudian ketika terjadi sebuah geopolitik global yang tidak menguntungkan bagi perdamaian, kemudian mereka tidak menjual lagi beras kepada kita, kemudian terjadi minus daripada padi, gabah atau beras, sehingga nanti akan berbahaya bagi pangan nasional. Nah itu di tengah-tengah keseriusan daripada Bapak Menko Zulkifli Hasan, beliau sekedar nyeletuk gitu tentang nasab, tentang moderasi beragama. Keduanya tentu memang penting, tetapi dalam konteks sedang membicarakan ketahanan pangan tentu itu hanya merupakan selingan saja atau intermezzo. Ya, intinya adalah bahwa ketahanan pangan sangat penting, tapi ketahanan mental spiritual bangsa dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan nasional tentu juga harus diperhatikan. Salah satu tantangan nasional yang dapat untuk menguatkan mental spiritual daripada bangsa Indonesia adalah sifat merdeka yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Merdeka di dalam berpendapat, merdeka di dalam beragama, betul-betul menjadi hanya hamba Allah.
Sementara yang terjadi saat ini dalam kita beragama, ada sebuah ajaran-ajaran di mana untuk masuk surga saja kita harus melalui para habaib, misalnya dengan syafaat mereka yang mengaku sebagai turun nabi, yang hari ini telah kita sama-sama tahu bahwa nasab mereka secara nasab tidak terbukti, secara ilmu sejarah tidak terbukti, secara DNA ternyata mereka orang India, bukan orang keturunan nabi, keturunan Arab, keturunan Quraisy, keturunan Bani Hasyim. Mereka adalah orang-orang yang berhaplogrup G, sama dengan suku Kalas yang ada di Pakistan, sama dengan suku Paswan yang ada di India, sama dengan suku-suku apa namanya itu di dataran Iran. Jadi haplogrup ini menyebar di Turki, di Iran, kemudian di India dan di Pakistan. Dan Balawi ini menurut apa namanya analisa saya adalah orang-orang India yang berhaplogrup G, yang haplogrup G di India itu minoritas. Hanya dari populasi suku Kalas yang hanya ratusan ribu itu hanya ada 20%, sementara suku Paswan itu 11%. Yang paling banyak itu tentu di induk daripada haplogrup G di Kaukasus, yaitu sekitaran Gunung Kaukasus. Kemudian hari ini menyebar di suku-suku yang beragama Islam, di antaranya di Iran dan di Turki. Jadi apa namanya, setelah diketahui secara genealogi, para habaib ini bukan orang Yaman asli, habaib ini bukan orang Arab, bukan turunan Nabi. Kemudian hari ini saya terutama mulai untuk menyusuri sebenarnya destinasi haplogrup G yang paling dekat dengan Balawi itu di mana. Kemudian saya mulai terbuka sebuah kesimpulan bahwa mereka ini adalah orang-orang India yang menyusuri daratan Iran, kemudian dari Iran menyeberang ke Oman. Makanya dari Mirbat mereka kemudian pindah secara apa namanya daratan melalui daratan Oman dari Mirbat menuju Hadramaut, kemudian tinggal di Tarim pada sekitar abad ke-8 Hijriah. Jadi baru saja mereka ada di Yaman itu puluhan tahun yang lalu, kemudian mereka mengaku sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW itu. Nah, jadi masalah apa yang telah di roasting lah istilah atau dimention oleh Menteri kita Bapak Zulkifli Hasan ini tentu akan membawa polemik nasab ini semakin menjadi perhatian nasional, semakin menjadi perhatian masyarakat. Tentu ini walaupun hanya bersifat mention, ada unsur-unsur yang baik yang ingin diraih atau dimaksud oleh Bapak Menteri kita. Demikian Mas Rifki sementara.